Fikri Muaffa. Ada ini kan? Hah? Ada Fikri Muaffa. Ada. Sini ada Fit. Wah, sini kelas. Nanti aku suruh absen dulu kan. Dari absennya tuh. Enggak. Oh, kita tulis dulu kelasnya. Baru ini absennya. Tapi kita dulu di sini siapa saja. Ya, atau anu Mas. Disuruh apa lagi? Ya kita tulis manual dulu. Sebentar sini, Men. Hah? Fikri Muhammad Usman, berapa bisa Sabila Ibrahim, Ahmad Afandi, Ananda Ahmad Muzaki, Nabi Siti Nasa. Berapa orang satu kelasnya, Dek? 45, Kak. Siapa ketua kelasnya di sini? The chairman of this class. Sudah join belum ketua kelasnya? Oke, kita tunggu sampai 10.15 nih, baru kita mulai. Oke, biasanya kalau online meeting begini on cam atau off cam? Oke. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya. Anjir mikronya. Masih bisa ini Mas, mana ini? Itu belum tadi. Ya, ada boleh. Okay, there are 40 students here. Sudah bisa kita mulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
morning, sir. Oke, ini kelas 10 MIA 3 ya? Ya. Okay, firstly, let me introduce my teammates. Jadi kami itu dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang sedang menjalani program Ajarmi atau asistensi mengajar mandiri. Yang jadi dalam program ini kami insya Allah akan menjadi asisten guru bahasa Inggris kalian, yakni Sir Robi, terhitung dari tanggal 7 Maret 2022 hingga 7 Juli 2022 insya Allah. Oke, jadi yang pembawa materi hari ini itu insya Allah ada Kak Muhammad Muats Muafak, Kak Nurul Kolbi, dan Kak Ananda Salsabila Ramadhani. Saya coba share screen ya. Sudah bisa dilihat materinya? Is the material visible? Yes, sir. Oke. Jadi materi kita untuk kemarin kan kita sudah belajar tentang past tense yang sudah diajari oleh Sir Robi. Sekarang kita sudah masuki materi baru yakni recount text. Oke. For the material, Muats Muafak, the floor is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kan kemarin sama Mr. Obi sudah belajar past tense. Nah, sebelum masuk ke recount text, ada baiknya untuk kita terlebih dahulu mereview kembali materi past tense. Jadi ada yang bisa can anyone give me example of the past tense? Yo, siapa bisa yuk? Fikri Ramadan bisa? Apa itu past tense? Ayo Fikri Fahri Ramadan. Ayo Fahri. Apa itu past tense? Ayo guys, nggak usah malu. Kak, intinya yang menyatakan sesuatu yang telah terjadi, yang sudah berlalu, yang terjadi di masa lampau. Nah, siapa tadi tuh? Aura ya? Kak. Oh iya. Bisa kasih contohnya Aura? Contoh dari past tense. I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah kemarin. Oke, bagus sekali Aura. Nah, recount text sendiri adalah teks yang menceritakan pengalaman masa lalu atau pengalaman yang telah terjadi. Nah, misalnya kalian pergi liburan kemarin, terus pengalaman bersama orang tua, pengalaman berlibur dengan teman-teman sekelas. Dari konteks itu seperti itu. Nah, seperti yang di layar,
What is the recontext? Recontext is the English text that talks about a story, an act, or an activity in the past. Recontext adalah teks berbahasa Inggris yang menceritakan tentang cerita, aktivitas, atau kejadian pada masa lampau. Biasanya, rekonteks ini menceritakan tentang pengalaman seseorang. Nah, dengan kata lain, rekonteks adalah menceritakan pengalaman seseorang yang terjadi pada masa lampau. Nah, rekonteks itu seperti itu. Bagaimana kawan-kawan? Ada yang ingin ditanyakan mengenai rekonteks? Okay, maybe we can be active here. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya mengenai pengertian dari konteks. Apakah semua sudah paham? Or anyone has question about it? Oke, kalau saya rasa semua sudah paham ya tentang konteks.
wants to ask me what the people text, what the purpose of the context, what the purpose of the context. Atau Razan, kemarin ada nggak sih pelajaran yang Razan dapatkan pas kunjungan ke Menteng Rotterdam? Oh, atau yang lain? Yang lain lagi, yang lain. Tunjuk Razan satu orang temannya. Tunjuk. Fahri, ayo Fahri. Mikel. Yang mana namanya Mikel? Halo Mikel. Ya, Mikel. Oke, Mikel. Nah, Mikel. Ada tidak pelajaran yang kamu dapatkan pas ikut kemarin pergi ke Rotterdam? Nah, ada tidak pelajaran yang didapat? Ceritakan. Coba ceritakan. Kayak eh, dari melihat tubuh-tubuh itu dapat pelajaran begini. Ada yang dapat masa jalan-jalan saja. Terus perumahan apa tadi? Perumahan dari masyarakat. Apa bahasa Inggrisnya itu? Masyarakat kembali. Ya, betul. Nah, ini tadi. Ngomong itu. Tunjuk lagi teman satu, Mikel. Tunjuk temannya satu orang. Untuk cerita lagi. Oke, Rigo. Ya, yang mana Rigo? Nah, ada tidak momen-momen tidak terlupakan pas kunjungan ke Rotterdam kemarin? Ya, kenapa seperti itu? Ya, kenapa di situ? Ada tidak temanmu yang terpeleset atau bagaimana? Coba ceritakan dulu bagaimana sumpah kita, bagaimana suasananya. Ayo.
sekolah ikut perseni atau bagaimana? Gimana teman-teman ini? Online atau online? Atau pengalaman liburan sama keluarga atau pengalaman selama hidup lah? Selama hidup ada pengalaman tidak terlupakan. Gitu. Sama dengan nonton. Hah? Sama dengan nonton. Halo Rio. Iya bagaimana? Coba cerita dulu. Atau kita lanjut dulu nih ke materi selanjutnya. Iya iya, nanti tanya lagi nah. Oke, untuk materi selanjutnya nanti kakak Ananda Salsabila yang akan membawakan. Sih ya, keluar sama selesai. Oh iya, silakan kakak Nopal Ilyas untuk membawakan materi selanjutnya. Susah ternyata nih. Mas, cover mas, kasih contohnya, cover, kasih contohnya kasih. Antus membuka, menjelaskan diri, Antus membuka. Iya, saya cerita. Contohnya itu kayak begini. Oke, contohnya di bawah. Yang contohnya yang di tes itu akan simpang titik. I went to simpang titik. Nah, terus using verbnya itu I went to simpang titik yesterday. Atau kapan pergi kan dari simpang titik Rotterdam. Oh, dan minggu lalu berarti we went to Rotterdam a couple weeks ago, 2 minggu yang lalu. Nah, terus kesimpulan sini itu atau dan reaktif dan apa usia? Aura and Ricky went to Rotterdam a couple weeks ago. Nah, seperti itu contohnya. Conjunction timing kayak gitu. Conjunction ada to end. Nah, lanjut ke yang kita bisa ya.
Dimix. Mana tadi HP ku? Ini. Pakai apa? Buka WA. Bisa mati. Satu jam juga dah tuh. Sampai 11.50. Slice. Mau makan roti. Cipurki.
bisa terjadi dalam beberapa paragraf. Nah, ini bisa ditaruh di beberapa paragraf setelah orientation. Jadi strukturnya itu orientation dulu, terus events. Nah, events ini untuk menceritakan secara kronologis bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, contohnya seperti ini. On the first day, atau bisa Fadilah Pratiwi baca contohnya. Ya, Fadilah Pratiwi, silakan. Baca contohnya. Ya. Oke, siap. Jadi seperti yang tadi, dibacakan oleh Fadilah, nah itu contoh dari event. Di firstnya itu sebelumnya saudaranya datang di Paris, terus mereka sama-sama menonton pertandingan antara PSG melawan Barcelona di stadionnya PSG. Nah, seperti itu contoh events. Next. Terus lanjut reorientation. Nah, reorientation ini paragraf akhir. Ini sifatnya opsional, terserah dari penulis apakah ingin menulis bagian reorientation ini atau tidak. Tapi bagusnya ditulis. Inti dari paragraf ini adalah sebagai bentuk dari peristiwa atau kesimpulan dari peristiwa yang diceritakan. Penulis sudah mengisi komentar pribadi mengenai peristiwa tersebut. Nah, contohnya itu on the last day, siblings and I were visited the Eiffel Tower. That was a wonderful day in my life. One of my dreams came true to watch this beautiful tower live light in the city of love. Nah, itu seperti ini. Jadi dia menutup dengan hari terakhirnya di sana. Jadi hari terakhirnya itu mereka mengunjungi Menara Eiffel. Seperti itu contohnya yang beberapa. Nah, gimana teman-teman dari contoh-contoh tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? So, silahkan dibaca dulu contohnya. Terus bisa saya bagi. Oke, untuk materi selanjutnya saya silakan kepada Kakak Ananda Salsabila Mardani. Sudah semua ya? Personal tells about the writers. Bagus, presiden selesai. Stories. Sampai 11 berapa nih? 11.15, 11.10, 11.50, 11.50, 11.50. Belum bisa saya kasih contoh. 150.
sama kita dulu yang cerita kan gimana. Paling baik kalau jaga image sih. Jaga image pisau ya. Kalau mikir gitu. Mikir gitu. Baca, baca dia kan? Baca dia kan? Apa? Kayaknya mikir. Kameramu. Ya, bisa juga ceritakan siapa orang tuanya seperti itu. Hobi. Iya, iya, boleh, boleh, boleh. Udah nonton, Kak. Kalau bisa. Perasaan, perasaan. Perasaan. RP 3 kali. Tapi nggak apa-apa coba. Nah, nggak apa-apa coba. Yes. Mau susah mana? Yes ini siapa nih? Mau susah mana? Yes. Yes. Jangan tiba yang bisa bicara tadi. Bisa 1 jam, ambil pergi 1 jam ini. Anjingnya.
suruh bisa itu bikin contoh di konteks. Hari ini buat contoh di konteks tentang deadline-nya sampai 11.50, tapi selesai bikin demi itu maksudku. Nah, baru minggu depan di review itu. Nah kan banyak waktu. Terus minggu depan tugas assignment individual lagi. Depannya masing-masing. Sambil nonton itu baru kan offline toh. Sambil ini cara tulisnya. Yang di sana. Oh iya, maksudnya nanti kita sudah selesai itu. Iya. Belum cari dulu ya. Kasih tugas. Bilang setelah yang tadi itu kasih tugas. Tentang apa ini? Personal recall mau dulu ini. Oh, biographical mau dulu. Biographical. Okay, nice. Ya, applause dulu. Tulis dulu. Tulis semua. Sesudah itu minta ini sama mana ini. Imtiaz itu. Imtiaz yang tujuh. Ayo Imtiaz. Tujuh ya. Jangan doinya. Sudah. Sudah berarti sudah. Sudah Fadila. Yang lain lagi. Oke, Indonesia. Keluar ini. Ya. Indonesia keluar ya. Kalau ada Indonesia. Are you there? Pas. Lagi satu lagi, Tias lagi. Coba dikit lagi. Itu langsung.
reading. Wait, jangan dulu, wait. Wait. Nomor bagus ya videonya. Ya jika kalau ada video bagus silahkan dipakai. Sudah terpakai? Ya. Dan sudah selesai. Baik. Make a biographical record about your parents. Ya. Ya, namun kita bisa dari Google itu toh. Ya. Ano ini apa nih? Homework nih? Ya, homework. Dan sebelah aku dikumpul kita. Ketemu saja ya. Oh iya tahu ada cukup. Ini tahu banyak jawab juga ini. Pasti bisa sih. Ya kita dulu kan sempat bisa kita dulu imagine free contact kenalan apa your cita-cita kak gimana ya your dreams not her apa bahasa Inggrisnya latihan exercise
picture is hard. Anjir, jauh ki. Stop. Halo, Salsa. Are you there? Turun ke sini latihan dulu sumpah. Ambil dulu lagi. Apa yang bilang aku? Apa? Apa yang bilang aku? Apa? Ini. Iya. Make your own dialectical context about your parents, process of intellectual programs, great context. The look is gimana? Kan niat toh? Enggak ada apa-apa. Enggak seru kelasnya, ayo. Kemarin seru. Aktif ki. Kelas ini aktif. Yang berapa buat nih? Nggak balik ke sini. Aktifnya kamu? Berapa? Dari salsa. Baca kan salsa. Okay. By way to cover context about your parents, consists of minimal 3 paragraphs, orientation, event, and pre-orientation. Click on your voice about your context and then send it to your WhatsApp group. The due is before your next meeting. Mantap. Dokumentasi tadi juga. Screenshot bisa ya. Apa ya? Dokumentasi tadi. Mau aja. Ya, kamu screenshot tadi kan ya? Oh. Sampai dikasihnya kan ikut kelas sekolah itu mas. It's okay. It's okay. Just go ahead. Lihat kita aja sudah.
pusing. Bagus sih. Wait. Wait. I'm sorry for the trouble. Anything about trouble? Okay. Here we go. Okay, nice. Nice. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Once mancing kayak saya. Mancing kayak saya. Bilang, apakah benar ini? Anu Februari kan? Ada bisa buktikan? Mancing gitu. Supaya aktif yang lain. Benar? Anjir, kira-kira saya. Saya kesekian nih. Ya, lanjut Kak. Nomor selanjutnya. Okay, next. Okay, maybe the next pictures, Kak Salsa. This screen. Factual or incident? Coba apa buktinya? Benar sekali. Yang lain gimana? Gimana yang lain? Benar nih? Ada suara nggak? Oh, berarti yang di sini suaranya. Dia bicara kok. Ada suara. Ya. Bagas semua sudah bicara suaranya. Tadi kan bukan orang mas, kebetulan. Mungkin dari suara tidak komat, tidak. Dari suara. Mas, tadi kan bukan orang. Masuk di tipe recount text apa? Saya mau dengar suara Kak. Geographical recount. Ya? Biographical recount. Ya, what is the reason, Sandri? Nabila? Karena itu tokoh ilmuwan yang bernama Avicenna, Ibnu Sina. Good job. Thank you, Sandri. Okay. Next picture. Ini gambar orang yang ada di laut yang naik. Sorry for the background. Okay, the next picture. Personal recount. Apa tadi? Sorry. Personal recount. Why? What is the reason? You said that it is the first. Kalau di gambar itu gambarnya orang naik jet ski yang identik sama kayak kalau misalnya liburan ke pantai. Ya. Dan misalnya pengalaman personal. Ya, itu kayak Oke. Oke, gimana yang lain? Apakah benar itu personal recount?
pokoknya yang teman-temannya yang lain ini tidak setuju kalau itu personal recount karena tidak ada yang bilang setuju. Kira-kira dia bagi teman-teman yang lain ini, kalau memang dia bukan recount text, dia personal recount, dia apa? Kira-kira tipe apa? Karena teman-teman tidak ada yang menyahut yang ini adalah recount. Bisa personal recon, bisa juga mungkin imaginative recon kak. Siapa tahu dalam mimpinya. Kreatif. Kamu dengar suara dari teman-teman yang lain yang dari tadi masih mengawasi. Saya mau suaranya Nashwa, Nabil, Syafiqah. Nashwa, kira-kira dia ini yang gambar orang naik jet ski ini masuk tipe apa dia? Apakah sesuai dengan yang temannya Nashwa tadi bilang, atau Nashwa punya jawaban sendiri? Halo Nashwa, are you there? Sekali lagi diingatkan teman-teman, jangan takut menjawab. Nggak dimakan. Belajar. Ayo, bisa yuk. Nah, kira-kira itu tadi gambar yang itu masuk, gambar yang orang naik jet ski ini masuk di tipe recount text apa? Nashwa. Oh, begitu yang lain, siapa yang mau menjawab? Apakah itu betul personal recount atau apa? Personal recon kak. Oh iya. Alasannya sama dengan yang tadi atau punya alasan sendiri? Sama kak, karena itu kayak hiburannya liburan. Ya. Oke, betul sekali. Itu adalah personal recount text, termasuk personal recount untuk type tipenya. Oke, gambar selanjutnya, gambar ini di bawahnya. Gambar di bawahnya ini orang naik jet ski. Dia termasuk tipe recount text apa? Imaginative. What is the reason? Razan? Can you tell us the reason? Kenapa itu dibilang dia termasuk imaginative recount? Karena menceritakan sebuah Gak nyata gitu. imajinasi. Satu-satu, jangan main borong. Satu-satu. Razan dulu, baru Andi Siti. Atau Siti Nafisa. Razan dulu. Kenapa Razan tadi? Bisa diulang? Karena nggak nyata, nggak sesuai, kayak bener deh, kayak berdasarkan hasil dari imajinasi. Hasil dari imajinasi. Nafisa? Sama ya juga kak. Hasil imajinasi. Pengarang. Oke. Dia termasuk tadi apa? Imaginative recount. Bagaimana kakak David, kakak Muas, kakak Kalbi, kakak Alia? Benar itu imaginative recount atau bagaimana? Halo kakak-kakak. Benar sekali. Ya. Nah, itu adalah imaginative recount. Oke, the last picture. Ini gambar kacamata, gambar sendal, gambar kelapa. Jadi masuk tipe recount text apa? The last picture. Satu-satu ya. Ayo. Dia masuk tipe recount text apa? Ayo dong, ngomong dong. Fadila Pratiwi. Kira-kira dia masuk di tipe recount text apa? Menurutnya Fadila ini dia masuk di tipe apa? Recount text yang mana? Dari 4. Kalau menurutku saya yang imajinatif kak. Yang enggak.
Why is the reason? Kan saya tahu dalam mimpinya dia bermimpi lagi di pantai, ada lampu. Good. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya jawaban yang sama atau berbeda dari Fadilah. Ayo, siapa? Restu. Coba Restu. Kalau menurutnya Restu, gambar the last picture ini kira-kira dia masuk tipe yang mana? Restu. Restu. Apakah kamu di sana? Atau siapa lagi yang mau menjawab? Benar itu atau punya jawaban lain? Saya Kak. Imajinatif. Oke, Fani. Satu, Fani dulu baru Razan. Oke, Fani. Kalau saya itu personal recount text. What is the reason, Fani? Karena di situ di gambarnya kan menunjukkan barang-barang yang sering dibawa untuk vacation di pantai. Oke. Kalau dari Razan sendiri, menurut Razan ini tipe yang mana? I think imaginative context. Karena kayak gambarnya kayak berhalusinasi gitu, terus kayak punya banyak makna gitu. Oh, I see. Bagaimana kakak-kakak? Kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana? Apakah dia personal recount atau imaginative recount? Oke, jadi untuk gambar itu bisa imaginative recount, bisa juga personal recount. Begitu, Salsa. Oke. Ya, untuk kegiatan identify the Oke, next identify this recount text. Ya. Untuk ini. Sorry. Jadi sekarang aktivitasnya teman-teman itu kita harus identify this recount text. Kira-kira recount text teks ini keseluruhannya dia masuk di tipe recount text apa? Kalau dari teman-teman baca. Untuk wait. Sabar. Jangan borong. Ini, tunggu ya. Tunggu. Sabar. Kalau paragraf awal tadi, dia apa namanya untuk paragraf awal? Ada yang masih ingat? Orientation. Ya, orientation. Kalau paragraf kedua dia? Events. The last paragraph? Orientation. Reorientation. Saya mau siapa yang mau baca ini paragraf awal? Orientation. Coba dilatih speakingnya. Ya. Bisa off. Siapa ya yang belum? Ya, silakan off cam. It's okay. Just go ahead. Siapa yang mau? Saya Kak. Oke, silakan Razan. Last Wednesday, I come late to my school because I played PlayStation until 2 a.m. in the night. Because that I woke up late. Oke. Semua Kak. Oke, nice. Nice. Jadi mungkin ada yang bisa saya perbaiki sedikit untuk pronunciation-nya. In the last Wednesday, I came late to my school because I played PlayStation until 2 a.m. in the night because that I woke up late. Oke. Tadi sudah bagus itu, Razan. Tinggal perlu dibiasakan lagi. Oke. Banyak lagi baca bahasa Inggris. Jadi, makasih thank Razan. you, David. Jadi untuk kalimat pertama tadi dia apa? Orientation Kak.
Oke, orientation. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau baca I woke up sampai Saya itu. 2 sentence? Oke, Imtiaz. Sampai anu ya, I- Imtiaz? Sampai motorcycle. Iya kak. Oke, go on. I woke up about 6:30 a.m. and the class would begin at 7 a.m. I ran to bathroom to take a bath. I usually had a breakfast after took a bath, but in that day I didn't do that. I always went to school by my motorcycle. Okay, thank you, Imtiaz. Who will be the next? Saya Saya kak. Siapa? Nafisa dulu tadi suaranya. Oke, Nafisa. Sampai anu ya, Nafisa, sampai 7 ini sampai jam AM. Oke. Go on. pembuka. Okay, I'll wait you. But in the day, I forgot where I put the key, so I went to the school by public transportation. It made me took a longer time. I arrived at school at 7 past 5. I arrived at school at 7. 7 past 5. At 7:15 7:15. AM. Oke, ulang. I arrive. Nafisa? Ulang dari kalimat I arrive. Oke, sedikit Maaf, mungkin Kak, tambahan. Jaringan. Oke. Lanjut dulu, Nafisa. Nafisa? I arrived at school at 7:15 a.m. Oke, thank Oke, you. nice. Jadi mungkin adik-adik sudah belajar tentang cara penyebutan jam kayak 7 o'clock or 7 past bla bla bla. Ya, tapi kita juga bisa menggunakan format yang seperti yang tadi kayak 7:15, 7 o'clock, 6:30 and so on. Itu untuk mempermudah adik-adik dalam mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. Oke, thank you Nafisa. Oke, next. I run to till come late. Siapa yang mau baca? Tadi siapa yang sudah angkat tangan? Rayanza. Saya kak. Rayanza? Oh iya, Rayanza dulu ya, Fani. Ya, go on Rayanza. I ran to my class because I saw my teacher Can you repeat? Excuse me, can you repeat? My teacher was angry to me because I come late. I went to class but my teacher stood in front of the class to teach. And I entered to my class and of course my teacher was angry to me because I come late. Thank you. Okay, nice. Your pronunciation is good. Raihan. Thank you. Okay, the last sentence. Siapa yang mau the last sentence? Tadi kayaknya Pani kayaknya tadi. Fani? Okay. It was my bad experience, and I hope I would not do that again. Okay, thank you. So, as we have read this text, kira-kira dia masuk di tipe recount text apa? Kita mau identify this recount text. Dia masuk di tipe recount text apa? Personal recount text. Personal recount text. Yang lain?
Personal recount text. Oke, yang lain? Yang lain atau semua satu suara ngikut? Oke, personal recount text. What is the reason? Siapa tadi yang bilang pertama? Sandri, if I'm not mistaken. Sandri? Karena dia menceritakan tentang experience-nya, Kak. How about Fanny? We have the same. Sama, Ji. Sama. Same reason. Oke, bagaimana kakak-kakak? Kakak David, kakak Muas, kakak Lia, kakak Kalbi. Is Jadi it sudah benar right? ya. Sudah benar, ini merupakan contoh dari recount text, personal recount text. Okay. We move to the next slide. Okay. That's all about the recount text. We've learned about the characteristic, the types, and so on. So, mungkin teman-teman masih ada yang belum jelas atau masih ragu-ragu kira-kira benar Mika itu yang jelaskan kakak-kakak, kayaknya bukan deh, menurutku saya begini atau apa. Mungkin teman-teman bisa tanyakan atau sampaikan. Okay, maybe any question about the context or our material today? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini yang sudah disampaikan oleh kakak Muats, kakak Salsa, dan kakak Kolbi? Or sudah clear semuanya? Kalau Anda ada yang ngomong berarti itu belum clear. Justru kalau ada yang ngomong itu berarti sudah clear. Oh. Clear, Kak. Oke. Suara yang lain, saya mau dengar suara yang lain. Oke, sedikit tambahan mungkin Kak Salsa. Ya silakan Kak David. Menurut kalian dek gimana pembelajaran hari ini? It's okay, just kami minta pendapat kalian. We need your opinion about our teaching method. Apakah sudah mudah dimengerti atau masih kurang? Razan tadi, bagaimana Razan? Menarik. Kayak bagus sekali. Really? Apa Iya, yang kan? menarik? Really. Yang lain Yang lain? mungkin? Tuh lo Razan, menariknya di mana? The interesting point. Bisa siswa bisa lebih aktif dalam menjawab pertanyaan yang kita berikan. Thank you, Oke, Razan. terima kasih Razan. Yang lain mungkin kami cari pendapat yang kurang negatif lah. Saya Tapi, bisa kan tadi memperbaiki. ini pendapat bagusnya dari Razan. Ya. Kami mau pendapat menurut kalian yang bad dari Yang kami. kurang. Apa yang kurang dari kami, yang perlu kami perbaiki. Jadi nanti kalian lebih nyaman lagi kalau berada di kelas ini. Ayo, It's okay. hal-hal yang perlu kami perbaiki. Ayo. Oke, mungkin nanti bisa dijawab lewat WhatsApp grup saja ya. Ya, oke. Kak, metode belajarnya itu kalau bisa kayak gini Kak. Iya. Lebih bagus lagi Kak. Tidak apa-apa, kalian kasih saran kepada kami supaya kami bisa perbaiki kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Just Oke, tell thank us you your- to Razan. Your opinion. Satu lagi yang mau saya sampaikan Kak Salsa. Ya, silakan Kak David. Jadi kami ingin mengadakan kelas tambahan untuk adik-adik sekalian. Siapapun yang merasa interest dengan bahasa Inggris dan ingin belajar bersungguh-sungguh tentang bahasa Inggris, silakan kalian japri saya ada di atau bilang di grup, bilang saya Kak, saya ingin gabung. Nanti akan saya gabungkan kalian ke satu grup WA bersama kelas-kelas lain yang kami ajar. Jadi semua itu free deh ya. Selama kami mengabdi di sekolah kalian bisa manfaatkan itu untuk sebagai tempat belajar tambahan kalian dalam bahasa Inggris.
sistemnya itu kayak les. Jadi kalian tidak, insya Allah kalian tidak akan boring dengan materi-materi yang materi terus dikasih, melainkan lebih banyak ke praktek. Nanti kita coba praktek conversation. Jadi nama programnya itu English Talk. Jadi nanti kebanyakan kita itu conversation di dalam, diselingi dengan pembagian materi tentang tenses dan vocabulary. Ya, dan juga di dalam situ nanti kita bisa review film, bedah film, bedah lagu, dan ada juga review tentang soal-soal ulangan. Kalian mau ulangan kan ini? Tanggal berapa kira-kira? Bulan berapa kalian ulangan? Mungkin bulan-bulan 5 atau 6. Kurang tahu. Bulan 6 ya? Bulan 6 kayaknya. Jadi nanti di kelas tambahan ini, di English Talk ini, kita akan sediakan waktu untuk adik-adik sekalian untuk mereview tentang soal-soal ulangan yang sudah lalu. Misalnya kayak, oh ini teksnya, what is your opinion? Nah, apa sih itu artinya? Nanti kita sama-sama belajar tentang soal ulangan kalian itu. Supaya kalian nanti kalau udah ulangan, insya Allah sudah ada bekal tambahan, sehingga kalian bisa menjawab dengan lebih baik. Kira-kira ada nggak yang interest mau gabung? Kalau jadwalnya bagaimana? Jadwalnya nanti kita tetapkan dulu kan. Kita buatkan dulu grupnya. Nanti berisikan dari kelas ini, kelas MIA 1, MIA 2, MIA 4, 6, dan 7, dan kelas IK. Nanti siapa saja yang interest dari kelas itu akan kami gabungkan dalam sebuah grup. Baru nanti kita buat waktunya sama-sama. Bisa lewat online begini, bisa juga nanti kita cari waktu untuk offline di sekolah atau di tempat lain maybe. Kalian Intinya tidak memberatkan kalian. Kita di sini datang untuk membantu kalian. Oke. Jadi Tuhan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan atau saran dan kritikan dari teman-teman semua? Karena sudah tidak ada pertanyaan ataupun kritikan dari teman-teman, sekarang berarti it's time for tugas exercise 1. Bukan tugas, latihan. Oh iya, sorry. Maaf, kakak datang. Kalau tugas nanti kesannya tugas sih. Latihan. Oke, latihan. Make your own biographical recount text about your parents consists of their 3 paragraph: orientation, events, and reorientation. Record your voice about your recount text and then send it to your message to your WhatsApp group. The due is before your next meeting. Ada yang bisa artikan ini? Tugasnya, latihan ini meminta kalian untuk apa? Sebanyak 3 paragraf, Pak. Consist of yes. Yang paragraf pertama kan orientation, paragraf kedua eventsnya, dan the last paragraph reorientationnya. Understand? Do you get my point? Oke, jadi latihannya itu kita nanti adik-adik sekalian buat bio recount text sendiri tentang biografi ya, biographical recount text tentang orang tuanya, bisa ibu, bisa bapak. Nanti kalian jelaskan dan ayah saya itu seperti ini, dia itu kerjanya seperti ini. Nah, nanti konsis minimal 3 paragraf, terdiri dari orientation, event, dan reorientation. Kemudian kalau sudah, kalian record suara kalian pakai VN atau record yang lain, kemudian kirim di grup WA kelas kalian. Waktu pengumpulannya paling lambat itu sebelum pertemuan yang akan datang. Paham? Intinya lebih cepat lebih baik, biar tidak menjadi beban Biografi bisa. Ya? Biografi Selain biografi bisa. Nggak bisa kita
Biografi ini saja dulu sesuai dengan orang tuanya kalian. It's not really hard for you because ini ya biografi your parents. Bagaimana teman-teman? Sudah Oke, paham saya tugasnya? sudah paham. Elsa. Ini waktunya sampai 11.50 ya? Iya, iya. Berarti udah 3 minutes have- left. 3 menit lagi. oke. Ada pertanyaan sebelum kami tutup pertemuan kali ini? Boleh tambahan sedikit? Ya, silakan Kakak Kolbi. Jadi bagi teman-teman yang kurang paham maksud dari exercise di atas, boleh chat kakak yang ada di grup bertanya. Nggak apa-apa, silakan bertanya. Absennya tadi sudah ya? Absennya sudah berjalan kan? Terima kasih. Thank you Oke, Kakak thank you. Kolbi. Oke. Absennya sudah tadi? Di grup? Sudah ya? Iya sudah. Oke, thank you. Baik adik-adik, jika sudah jelas semuanya, kami harap ada ilmu baru yang kalian dapatkan hari ini, terutamanya tentang pelajaran materi recount text. Kalau misalnya masih ada yang ambigu, ada yang belum paham, ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA-nya. Feel free to ask. Jadi kalau misalnya kalian sama guru kalian, Mr. Obi itu masih canggung, sama kami feel free saja. Latihan ngomong bahasa Inggris kalau bisa. Semakin banyak kalian salah, semakin bagus. Karena ini waktunya kalian belajar. Oke? I think that's all for today's meeting. Thank you for your attendance and your participation. And we are really sorry for our mistakes and our weaknesses. We are from the Ajarmi students, State University of Makassar. It's time for us to stand up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa semua on cam sebagai bukti dokumentasi untuk kami. Oke. On cam supaya bukti dokumentasi untuk kami. Keluar semua nih. Astagfirullahaladzim. Harusnya tadi foto dulu baru. It's okay, it's okay. Oke, yang ada mau saja. Ya ada. Jangan dulu keluar teman-teman. On cam dulu. Ai, keluar nih. Yang ada mau saja, Pit. Beberapa Ada saja. mas tadi dulu. Access Ya, nih. ini yang berangkat. Nggak bisa saya message. Muas. Teman-teman yang lain mungkin bisa on cam. Ayo Ahmad Arfandi. Kami. Fadila Pratiwi. Ani Ayu Lestari on cam. Yani. Sudah. Dari SS. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. I will end this record. Bye.